Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibarudin. Jadi tujuan saya untuk membuat video kali ini itu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah analisa lapangan keuangan, di mana saya akan menganalisis pada laporan keuangan pada PT AKR Korporindo. Yang pertama itu ada analisis perbandingan. Itu ada analisis yang pertama kita melihat ada laporan laba rugi di mana komponen yang diambilnya itu ada penjualan, laba bruto, laba usaha, dan laba bersih. Nah, untuk angka ini kita ambil daripada laporan keuangan ya, yang terdapat pada laporan keuangan PT AKS Korporindo di tahun 2020 dan juga 2021. Gimana? 2019 ya, sangat bisa. Yang pertama ada selisihnya, itu penjualan. Pada mengalami selisih yang minus ya, sehingga didapatkan minus 18,37%. Untuk laba brutonya itu ada selisihnya 155,798 dengan persentase 8,23%. Untuk laba usahanya selisihnya 3027,636 di mana persentasenya 36,45%. Dan juga untuk laba bersihnya didapatkan selisihnya itu 258,920 dengan persentase 36,83. Lalu ada laporan posisi keuangan, di mana komponen yang kita ambil di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, ada total aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini diambil pada tahun 2020 dan 2019. Untuk selisih, pada aset lancar itu kita mendapatkan 2,753, 220, di mana hasil persentasenya itu ada minus. Di situ ya, di mana minus 25,38%. Untuk aset tidak lancar, selisihnya 9,747 dengan presentasi 0,9%. Dan total asetnya itu juga mengalami minus ya, di mana 2.727.473 dengan minus 12,73%. Untuk liabilitas, kita mendapatkan selisih yang juga minus. Ada 3,214,968 di mana persentasenya minus 28,34%. Untuk ekuitas itu ada selisihnya 489,495 dengan persentase 4,86%. Pada analisis perbandingan ini di mana tujuannya untuk mengukur pertumbuhan atau penurunan komponen laporan keuangan antara dua periode. Nah, sini kita pada asetnya itu aset lancar turun dari 10 miliar menjadi 8 miliar. Itu ada penurunan sekitar 25%, 25,38%. Penurunan ini disebabkan terutama oleh turunnya piutang, usaha, dan persediaan. Lalu ada aset tidak lancar atau stabil naik sedikit dari 10,6031 miliar menjadi 10,641 miliar. 641 miliar, di mana 0,09% ini mengalami peningkatan ya. Lalu total asetnya itu menurun sebesar 12,73%, menunjukkan adanya efisiensi atau pengurangan aset operasional. Lalu ada likuiditas dan ekuitas, di mana total likuiditas menurun tajam dari 11,342 miliar menjadi 8,127 miliar, di mana penurunan ini adalah 28,34%, menunjukkan penurunan utang jangka panjang dan pendek dan utang usaha. Di mana juga ekuitas meningkat sebesar 4,86%, mencerminkan akumulasi laba ditahan yang meningkat dan kebijakan pembagian dividen yang lebih efisien. Lalu ada kinerja laba, di mana penjualan menurun
dari 21 miliar menjadi 17.716 miliar, mengalami, mengalami penurunan sebesar 18,37% karena kemungkinan penurunan permintaan atau strategi bisnis. Lalu ada laba bruto itu meningkat ya dari 1,892 miliar menjadi 2,48 miliar, meningkat sebesar 8,23%. Artinya, margin laba membaik meskipun penjualan turun. Dan juga laba bersih naik signifikan sebesar 36,83% dari 703 miliar ke 962 miliar, menunjukkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang efektif. Lalu ada analisis tren atau tren analisis, di mana tujuannya untuk pola perkembangan komponen laporan keuangan dari tahun ke tahun. Nah, tahun dasarnya itu 2019. 2019-nya itu kita hitung 100%-nya. Dan pada tahun 2020 didapatkan angka seperti ini, di mana indeksnya itu ada penjualan mengalami penurunan, ada laba mengalami kenaikan, ada laba juga, laba bruto kenaikan, laba bersih kenaikan, dan juga aset lancar ada penurunan, dan aset tidak lancar ada konsisten ya, karena tetap, dan total asetnya itu mengalami penurunan, total liabilitas mengalami penurunan, dan juga total ekuitas itu ada kenaikan. Kesimpulan tren pada kali ini yaitu meskipun penjualan turun, sini laba meningkat, meningkat. Laba bruto dan laba bersih mengalami peningkatan karena efisiensi yang juga memperkuat struktur ekuitas. Lalu ada analisis common size atau vertikal, di mana tujuannya melihat proporsi tiap komponen terhadap total aset atau total penjualan untuk memudahkan perbandingan antar periode, di mana laba ruginya itu bagi terhadap penjualan ya, dibagi terhadap penjualan. Di mana di sini kita melihat ada penjualannya 100 masih tetap. Untuk harga pokok penjualan ada kenaikan, laba bruto ada penurunan, dan laba bersih ada penurunan. Nah, untuk profitabilitas ini meningkat meskipun pendapatan menurun. Hal ini mencerminkan manajemen biaya yang efektif dan strategi harga yang tepat. Lalu ada laporan posisi keuangan. Itu pada aset lancarnya itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan ya kalau untuk dari tahun 2019 ke 2020 untuk asetnya mengalami kenaikan, untuk total liabilitas mengalami kenaikan, dan juga ekuitas mengalami kenaikan. Itu struktur keuangannya itu membaik ya, karena proporsi ekuitas meningkat, ketergantungan pada utangnya itu menurun, sehingga dapat memperlancar perusahaan. Baik, mungkin ya presentasi pada untuk mempresentasikan daripada analisis laporan keuangan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.